Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita belajar firman Tuhan pada saat pagi hari ini, di mana kita masih di kitab Amsal. Kita sudah mengerti bahwa kitab Amsal adalah kitab yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, di mana di sana kita banyak belajar tentang orang-orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, takut akan Tuhan. Intinya kita akan belajar bahwa kitab Amsal ini adalah mengenai kehidupan yang nyata. Nah, mari kita lihat Alkitab kita. Kita boleh lihat di dalam pasal yang ke-28, Amsal 28 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, "Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka." Kita ulang lagi, saya akan baca, "Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan." Puji Tuhan, kita akan belajar tentang hari ini bagaimana kita harus takut akan Tuhan. Kalau Tuhan atau firman Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, berarti ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Amin. Jadi saya mau katakan kepada kita pada saat hari ini bahwa kita sebagai orang-orang percaya wajib namanya kita harus takut akan Tuhan. Bapak Ibu, takut itu bukan berarti seperti melihat hantu, bukannya. Kalau kita seandainya kita melihat hantu, mungkin ada di sini yang takut hantu atau takut kegelapan mungkin. Bukan seperti itu maksud dari firman Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu, takut akan Tuhan itu bukan ketika kita mendengarkan suara Tuhan itu kita melarikan diri. Tetapi justru ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus melakukan. Jadi terbalik ketika kita orang-orang yang takut kegelapan atau takut dengan setan, segala macam hal-hal yang duniawi. Tetapi yang dimasukkan oleh firman Tuhan adalah takut akan Tuhan itu melakukan perintah Tuhan. Nah, kenapa firman Tuhan harus berkata bahwa harus takut akan Tuhan? Kita harus tahu wajib bagi seorang orang yang percaya kepada Tuhan adalah kita wajib takut akan Tuhan. Kenapa? Yang pertama simpel aja Bapak Ibu, karena kita adalah manusia ciptaannya Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan punya segala sesuatu. Bahkan seluruh isi bumi, alam semesta ini adalah punya Tuhan. Artinya ketika kita menyadari hal itu, sebenarnya itu tidak lagi menjadi sebuah hal yang sepele buat kita ketika harus mendengarkan kata takut akan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkali-kali terus mengingatkan kita. Karena kenapa? Hari-hari ini masih ada banyak orang-orang yang mengabaikan perintah Tuhan atau tidak takut akan Tuhan. Karena kenapa? Karena mungkin merasa bahwa dia sudah bebas dari perintah Tuhan. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Kalau saya boleh lihat di belajar kemarin tentang takut akan Tuhan di Kamus Besar Bahasa Indonesia di Indonesia tentang takut itu di sana dikatakan merasa gentar atau segan atau hormat kepada seseorang. Jadi kita itu takut kepada Tuhan bukan melarikan diri. No, tapi kita harus merasa gentar ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan, kita harus segan kepada Tuhan. Kalau boleh kita lihat kenapa kita harus takut akan Tuhan. Salah satunya saya boleh katakan bahwa takut akan Tuhan adalah sebuah perintah, sebuah kewajiban bagi orang-orang yang percaya. Kalau boleh kita lihat di dalam Ulangan, mari kita lihat di sedikit sebagian dari Ulangan pasal yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Oke, saya bacakan. "Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Tuhan Allahmu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-20 lagi. Di sana dikatakan, "Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu." Takut akan Tuhan, saya katakan bahwa ini adalah sebuah perintah. Bukan lagi sebuah mainan atau sebuah pilihan. No, ini sebuah mutlak Bapak Ibu. Takut akan Tuhan adalah sebuah perintah. Karena kenapa? Kita sebagai orang percaya seharusnya kita takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada setan. Karena itu semua hanya, kalau saya bilang itu semua ciptaan Tuhan. Amin.
Jadi yang pertama kita harus takut akan Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah sebuah perintah bagi seorang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ada hal yang baik ketika kita takut akan Tuhan. Kita boleh lihat juga di dalam ayat kitab Mazmur pasal yang ke-33. Mari kita lihat sebelumnya. Mazmur itu sebelum Amsal pastinya ya. Mazmur 33 ayat yang ke-18. Coba kita lihat di sana ya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi yang kedua juga, yang pertama tadi bahwa itulah sebuah perintah wajib atau mutlak harus dilakukan oleh orang percaya. Tapi yang kedua adalah kabar bahagia atau kabar yang bersuka cita kepada kita pada saat ini. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita mengerti firman Tuhan dikatakan di sana, mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, mata Tuhan itu tertuju kepada kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi seharusnya bagi orang percaya saat ini bukan takut dengan keadaan, bukan takut menghadapi masalahnya, tetapi seharusnya yang kita lakukan itu takut akan Tuhan. Takut ketika kita tidak masuk surga, ya. Ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, takut ketika nanti mengakhiri hidup kita di dunia ini. Apa yang menjadi tujuan kita? Yang pertama ya tentunya kita akan masuk surga, pastinya mau seperti itu. Tapi ada dua pilihan, mau surga atau neraka. Nah, orang-orang yang takut akan Tuhan tentunya akan masuk surga. Karena kenapa? Di dalam takut akan Tuhan otomatis dia akan mengasihi Tuhan. Dia akan melayani Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, ada hal lain lagi. Ketika kita takut akan Tuhan. Yang ketiga, bahwa orang yang takut akan Tuhan itu Tuhan sangat bergaul karib. Mari kita buktikan di dalam Mazmur 25 lagi. Mari kita lihat. Mazmur 25 ayat yang ke-14 kalau nggak salah ya. Ya, Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Seperti layaknya seorang sahabat, keluarga kita. Ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan kita. Jadi tidak ada rahasia-rahasia lagi. Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita mau. Pastinya ketika kita bergaul karib. Terus yang terakhir yang keempat itu ketika kita takut akan Tuhan. Di sana kita boleh lihat di sana ayat yang ke-14 tadi Mazmur 25 ayat yang ke-14 bagian B di sana, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya Tuhan menggenapi janji kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan orang-orang yang takut akan manusia. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi hari ini kita diajarkan kembali, diingatkan kembali bahwa kita selainnya orang-orang yang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan khususnya, harus takut akan Tuhan. Bukan takut kepada masalah, bukan takut kepada manusia, ancaman-ancaman segala macam, no. Bukan itu, tapi takut akan Tuhan. Puji Tuhan, ini yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada saat pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat dan peringatan bagi kita. Saya percaya Roh Kudus bekerja bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.